A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah mengatakan, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya. Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang bertakwa. Dalam suatu riwayat, setelah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan di India, kemudian Hawa diturunkan di Mekah, tepatnya di Jeddah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan keduanya kembali. Dan kalau kita lihat dalam riwayat Ibnu Ishaq, dalam tafsir Bughawi dan tafsir Al-Qurtubi, Siti Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Jadi Hawa itu setiap melahirkan selalu kembar. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Dan kisah yang akan kita bahas adalah dua pasang yang pertama anak dari Nabi Adam, kembar yang pertama dan kembar yang kedua. Qabil kembarannya ialah Iklimah yang berwajah cantik, dan Habil kembarannya bernama Labuda. Nah, wajah Labuda ini kurang menarik. Setelah anak Nabi Adam ini mulai dewasa, Allah perintahkan kepada Adam, nikahkan anakmu Adam dengan cara silang. Maka kalau dengan cara silang, Habil nikah dengan Iklimah yang cantik, Qabil menikah dengan Labuda yang jelek. Disinilah mulai perseteruan. Qabil mulai tidak senang. Gak bisa ayah, aku lebih berhak dengan kembaranku daripada Habil. Udahlah ya, lebih baik kami nikah dengan kembaran kami masing-masing saja. Inilah penyakit yang pertama kali muncul di bumi, penyakit hasad. Hasadnya Qabil kepada Habil. Kemudian Nabi Adam memohon kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan solusi yang kedua, yaitu menyuruh mereka berkurban. Maka turunlah syariat untuk kurban. Walaupun saat itu belum ada satu orang pun kecuali mereka saja, tapi mereka tetap bekerja dengan giat. Habil adalah peternak kambing dan Qabil adalah seorang petani. Di sini ada perbedaan antara kurban mereka berdua. Qabil ini, dia petani, tetapi ketika untuk berkurban dia pelit. Dicarinya gandum dia yang kualitasnya buruk. Itu yang dikurbankan oleh Qabil. Di situ kan Allah menyuruh mereka, kurban kalian letakkan di atas bukit. Karena waktu itu juga tidak akan ada yang makan kurban mereka. Qabil ini pelit. Bayangkan, untuk mendapatkan sesuatu yang baik secara duniawi, dia kurbannya gandum kualitas buruk, tidak layak. Sementara Habil, sekalipun bukan untuk dimakan kambing itu, tetapi dia cari kambing yang terbaik, lalu dia letakkan di atas bukit. Mereka pun meletakkan kurban mereka masing-masing di atas bukit. Tak lama kemudian maka Allah mengirim api untuk menyambar kurban Habil. Tandanya apa? Kurban Habil diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disimpan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nanti dijadikan pengganti leher Ismail ketika akan disembelih oleh bapaknya Ibrahim. Jadi ini termasuk kambing yang tidak punya induknya tapi berjalan di muka bumi, karena dia disimpan di surga, bukan berada di dunia. Setelah melihat kurbannya tidak diterima oleh Allah, tambah sakit hati Qabil ini. Akhirnya dia pun mengancam Habil. Apa kata Qabil di dalam surah Al-Maidah ayat 27? Allah abadikan, yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya.
Maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Nah, mulai timbul rasa dengki, iri hati, dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dia nasihatkan kepada Qabil, kalau kau bunuh aku, kau akan jadi penghuni neraka. Qabil, sungguh kalau kau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku tidak akan membalas. Padahal dalam riwayat, Habil ini orangnya besar, kekar, lebih kuat daripada Qabil. Kalaupun keduanya bergulat, pasti kalah Qabil ini. Wallahu alam. Ini akhafullaha, karena saya takut kepada Allah, Rabbal Alamin, Rob yang menguasai alam semesta ini. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Hidayah. Beliau mengatakan, ketika sewaktu-waktu Habil ini telat pulang, saat itu Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Qabil pun mencari Habil. Rupanya, sewaktu dia mencari, dia melihat abangnya yang sedang tertidur. Karena Habil ini keletihan habis mengembala kambing-kambingnya. Maka Habil pun segera mengambil batu yang besar, kemudian dia lemparkan di kepala Habil, hingga terbunuhlah Habil ini. Ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi, dan kejahatan pertama yang dilakukan manusia. Inilah dosa jariah, dosa yang akan Qabil terima terus mengalir, bahkan hingga hari kiamat. Sebab setiap manusia yang membunuh, dosanya juga mengalir kepada Qabil, karena Qabil lah yang mencontohkan pembunuhan untuk pertama kalinya. Nah, ketika Habil meninggal, Qabil pulang seolah-olah ia tak bersalah. Ketika itu lama sekali Adam kehilangan Habil, akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dia ambil lagi jasad Habil, kemudian dia bawa ke sana kemari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat sampai bertahun-tahun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala rawat jasad Habil, tidak musnah dimakan tanah. Bertahun-tahun Qabil kebingungan, harus aku apakan jasad ini? Sampai akhirnya Allah mengirimkan dua burung gagak yang bertengkar. Kemudian yang satunya mati, burung gagak pun menggali lubang untuk mengubur gagak satunya. Dari situlah kemudian terinspirasi si Qabil ini untuk menguburkan Habil. Dari situlah kemudian Qabil menguburkan Habil. Nah, inilah awal penguburan di dalam tanah. Dan belakangan barulah Adam tahu. Singkat kisah, kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Nabi yang pertama wafat di permukaan bumi. Nah, ketika Adam alaihissalatu wassalam wafat, maka mulailah beranak pinak keturunannya yang ada di bukit. Dan Qabil pun beranak pinak keturunannya yang ada di lembah. Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mulai memisahkan mana orang yang baik dan mana orang-orang jahat. Sampailah kemudian Allah mengutus seorang nabi, ialah Nabiullah Syeds alaihi salatu wassalam. Nabiullah Syeds masih putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Arab itu hibatullah. Allah hadiahkan kepada Adam pengganti Habil ini seorang nabi yang namanya adalah Syeds. Dan Allah memberikan 50 lembar sahifah kepada Syeds. Makanya ada hadis yang mengatakan Allah menurunkan kitab dari langit itu sebanyak 104 kitab. Yang 4 ma'ruf, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan yang 100 itu disebut suhuf. Nah, Syeds ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti Nabi Adam. Mulailah Syeds berdakwah dan berdakwah sampai ketika Qabil meninggal dunia. Ketika Qabil ini meninggal dunia, syaitan ini tidak membiarkan jasadnya begitu saja. Tapi syaitan menjadikan momentum meninggalnya Qabil ini menciptakan sebuah kemaksiatan baru. Jadi, ketika kematian Qabil itu, syaitan menjelma menjadi orang soleh. Kemudian mendatangi kabilahnya Qabil ini dan mengatakan, kalian tidak boleh langsung menguburkan bapak kalian Qabil, tetapi hendaklah kalian muliakan dulu. Biarkan jasadnya dulu, jangan langsung dikuburkan. Hormati dong kematiannya. Dari situlah iblis yang menjelma menjadi manusia ini
menciptakan alat musik, ya, namanya seruling, mizmar. Makanya Rasulullah mengatakan suara seruling itu suara setan. Nah, iblis ini menciptakan suara seruling. Dia yang menciptakan seruling, kemudian dia tiup. Qabilah yang di atas bukit ini tidak pernah turun ke bawah karena dilarang. Begitu juga qabilah yang di lembah dilarang juga untuk naik ke atas. Jadi tidak pernah ketemu tuh bertahun-tahun. Yang di atas tidak pernah ketemu yang di bawah. Begitu juga qabilah yang di bawah tidak pernah ketemu yang di atas. Lupa mereka seperti apa, wallahu alam. Tapi Allah takdirkan karena Qabil ini istrinya cantik, maka wanita-wanitanya semuanya cantik keturunannya. Sementara yang di atas rata-rata wanitanya kurang cantik, tetapi anak mudanya tampan-tampan. Maka ketika mendengarkan suara seruling, aneh bagi mereka, tidak pernah mereka mendengar suara lagu, suara musik, instrumen dari seruling itu tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Tapi kok rasanya aneh? Dari situlah mereka penasaran, dicarilah sumber suara tersebut. Jadi, yang dari atas turun dan yang dari bawah naik. Ketemulah dua kabilah ini, maka wanita yang cantik memandang anak-anak muda yang tampan, dan begitu juga sebaliknya, mereka saling memandang. Nah, dari sinilah mulai terjadi perzinahan. Dari hasad, pembunuhan, kemudian perzinahan, dan diawali musik. Makanya, musik, zina, dan kamar, ini tiga serangkai yang tidak dilepas. Nah, dari sini, ketika Nabi Syibs meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat diberikan kepada Idris alaihissalatu wassalam. Nabi Idris ini diutus ketika rusaknya akhlak. Memang tidak ada kesyirikan di zaman itu, belum ada. Orang yang kafir belum ada, orang yang musyrik juga belum ada. Karena kesyirikan itu pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan itulah setelah 10 kurun atau 1000 tahun. Berarti setelah 1000 tahun dari wafatnya Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh, barulah terjadi kesyirikan. Tapi di zaman Nabi Idris ini, akhlak kedua kabilah itu sudah rusak sekali. Maka selesailah kisah Habil dan Qabil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.